ini kita mau perkenalan kelompok 3. Saya sendiri Feliza K. Martin dari absen 30. Saya Sisil Rantri dari absen 25. Saya Joan Jessica Teguh dari absen 14. Saya Aura Fenza Yevanza dari absen 3. Saya Yosia Widoya dari absen 21. Saya Beatrice Magun dari absen 4. Dan saya Isabel Aurel Kurniawan dari absen 13. Nah, di sini kami bernarasumberkan Ibu Eni Susanti, wali murid dari Beatrice Magun. Nah, di sini saya akan mulai izin bertanya ya. Jadi kira-kira kegiatan Bu Eni ini sehari apa sih? Sebelum saya menjawab pekerjaan saya sehari-hari, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Eni Susanti. Saya Kepala Sekolah PAUD Anggrek 2 Sukamananti, Kecamatan Bedaton. Nah, setiap hari itu saya jam 7 itu sudah berada dari rumah pergi ke sekolah karena sekolahnya dekat di depan rumah. Jadi saya ke sekolah untuk anak-anak ya, menampak anak-anak, artinya mempersilahkan anak masuk, memberi salam kepada anak-anak untuk bersekolah gitu. Mereka menganukan absen, baru datang, menaruh tasnya. Setelah itu kami nanti di lingkaran, kami berbaris dan masuk ke kelas. Sesudah habis ngajar, kira-kira jam 11 selesai, saya kembali ke rumah. Sudah kembali ke rumah, saya mengerjakan pekerjaan rutin saya di rumah sebagai kepala keluarga. Di rumah saya mempunyai seorang anak bungsu, yaitu ibunya Patricia, dan cucu saya yang di rumah ini 2 orang. Nah, saya pagi siang saya harus menggosok. Sudah itu saya mengerjakan lagi tugas saya di sekolah itu apa. Sore saya menyiram kembang. Itu tugas saya sehari-hari. Setiap hari berkali seperti itu. Oke, sehariannya. Oke, bisa dilanjut pertanyaannya? Untuk alasan gue ini untuk melakukan kegiatan di masyarakat dan kegiatan gereja itu apa ya? Untuk di masyarakat, saya biasanya sebagai orang minoritas di dalam penganut agama Katolik, itu saya membuka diri untuk di masyarakat. Saya memperkenalkan diri saya sebagai orang Katolik di masyarakat. Sepertinya saya kemarin itu saya diangkat menjadi wakil dari Ibu Lurah karena Pak Lurahnya orang baru menjadi lurah di Sukamananti. Saya diangkat sebagai wakil istrinya Ibu Lurah. Nah, biasanya saya dari hari Minggu pertama sampai hari Minggu yang keempat itu penuh padat tugas saya. Pertama kali kalau minggu pertama saya bertugas di gereja, yaitu sebagai sekretaris Monika. Tapi kemarin sekretaris itu sudah dilebur lagi dan pemilihan ketua. Dan saya pada bulan kemarin terpilih menjadi ketua Monika. Nah, untuk minggu kedua itu biasanya kegiatan saya di kampung, yaitu arisan di kampung itu sebanyak 85 orang. Itu arisannya ada yang 50 ada yang 10 Sekarang arisannya masih 3 kali lagi selesai. Seperti itu. Untuk di lansia kampung juga ada. Kalau di gereja namanya itu Monika, jaga-jaga. Kalau di kampung namanya lansia. Itu terdiri kurang lebih 30 orang jaga. Nah, itu pertemuannya setiap tanggal 15. Itu kegiatannya di dalam pertemuan ada menabung, ada arisan, ada door press. Di situ kegiatannya setiap tanggal 15. Sudah itu kadang-kadang di hari Jumat kami ada olahraga untuk kelurahan Sukamananti. Itu jam 4 sore. Terus minggu ketiga itu dia ada dasawisma. Mana dasawisma itu 10 rumah
itu berkumpul menjadi satu. Tapi karena setiap rumah itu punya anak dan harus dihitung satu rumah itu 2. Ada yang anaknya nikah lagi jadi 3. Jadi jumlah keseluruhan dasar wisma untuk kelompok kami itu ada 30-an kakak. Sudah itu minggu yang keempat, minggu yang ketiga itu sekitar jam 4 sore pertemuannya itu juga bergilir di antar rumah yang lain. Dan minggu keempatnya saya mempunyai kelompok Kristiani. Kalau Kristiani itu antara Kristen dan Katolik kami jadikan satu di dalam Kelurahan Sukamanati. Kemarin baru saja kami bertemu di tempat Ibu Hermanto. Untuk Kristiani itu ketuanya adalah saya sendiri. Memang sudah lama sekali saya ingin mengundurkan diri, tapi untuk orang-orang Kristen itu masih dipertahankan. Kita masih berlanjut karena kemarin baru pertama kali kita bulan Januari kembali lagi berkumpul. Selama COVID kami tidak berkumpul. Nah itu kegiatan dari minggu pertama sampai minggu keempat penuh. Nah saya di situ. Nah selain itu juga untuk lansia di kampung itu biasanya mereka tadi menabung dan arisan. Nah untuk tabungan di lansia itu kalau dibongkarnya sesudah mendekati Lebaran. Jadi seminggu sebelum Lebaran tabungan mereka kami kembalikan. Kalau kemarin jumlah tabungan itu hampir 40 juta. Itu saya setiap pertemuan ada 5 juta saya masukkan ke Mekanistai. Nanti kalau sudah mau dekat bulan kalau sekarang ini lebarannya itu di bulan April ya. Jadi kita di bulan Maret itu sudah mulai mengambil deposito. Kita kembalikan kepada orangnya. Sudah itu misal orang itu menabung 100, kita kembalikan 100 kepadanya. Terus kita berikan lagi mereka sembako gitu. Nah itu kegiatan kita itu. Nanti mereka memberi kita lagi untuk kas. Kalau mereka memberikan kas, nanti kas itu nanti untuk halal bihalal. Atau kita mau jalan-jalan kemana. Dan nanti juga kita kalau sudah habis 15 hari dan sudah lebaran, kita punya rencana mau pergi. Itu juga akan membantunya. Ya itu mungkin kegiatannya banyak sekali ya. Ibu kalau di kelurahan kegiatannya itu tanggal 11 sudah kegiatan saya karena saya selalu menawarkan diri saya ke kampung, artinya mempersatukan diri saya kepada masyarakat kampung. Saya di sini mereka dekat sama saya. Terlalu dekat sekali mereka mengenal saya dari ujung-ujung siapa saya dan siapa. Karena disitulah kita kalau memang kita merasa minoritas, kita harus membuka diri. Ya, tuh. Saya rasa demikian. Dan saya udah masuk. Oke, jadi sini kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari berbagai kegiatan-kegiatan tadi yang Ibu Eni sudah lakukan di masyarakat, apa aja sih kendala-kendalanya? Kendalanya sih banyak ya. Karena manusia itu ada pro dan kontra. Kadang ada yang pro dengan kita itu lancar-lancar saja. Tapi kalau ada yang kontra, itu kadang-kadang kita melihat mereka aja mereka sudah wajahnya sudah kurang enak dilihat, terus sikapnya sudah kurang enak dilihat. Terus kita mau merencanakan misalnya hari itu kegiatan apa yang akan kita rencanakan, terus apa ya namanya sudah tengah-tengah tidak bisa berjalan lancar. Itu kendalanya kadang-kadang. Kadang-kadang kita mengatakan jam sekian kita harus kumpul, yang tidak yang kontra dengan kita tentunya terlambat. Kalau yang pro mereka sudah siap tek jam sekian sudah sampai. Kendala-kendala yang biasa dihadapi seperti itu. Kalau arisan juga kadang-kadang mereka nggak bayar, kadang-kadang juga mereka mau bayar tapi akhirnya sudah selesai. Kendala-kendala seperti itu. Juga olahraga seperti itu juga. Ini dari masyarakat kan. Cara mengatasi kendala yang dihadapi gimana?
Kalau kita cara mengatasi kendala itu, kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, itu kita mempunyai suatu apa namanya itu seperti laut. Kita ibaratkan kita ini menghadapi lautan manusia ya. Kalau lautan itu dia semua sampah masuk, semua kotoran masuk di dalam laut itu, di bawah ada laut kan, nah gelombang laut itu. Nah kalau kita mempunyai pegangan, mempunyai rasa seperti itu, saya adalah lautan. Jadi apapun mereka katakan, apapun mereka berbuat bagi kita yang seperti laut kita menerima. Laut itu kan menerima, tidak kan dia sampah-sampah diterima, apapun buangan kotoran manusia diterima oleh lautan. Kita juga begitu. Mereka membicarakan kita apa, nggak senang dengan kita apa, tapi kita tetap kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kita harus dalam seorang pemimpin seperti itu. Terus bisa juga mata kita mungkin kita tidak mendengar gitu. Kalau kita tidak mempunyai wawasan yang demikian, kita tidak bisa jadi pemimpin. Gitu. Jadi pemimpin itu harus berjiwa besar. Ya. Kalau kita berjiwa besar, kita ulet dalam pekerjaan kita jujur dalam pekerjaan kita, nah itu kita baru bisa jadi seorang pemimpin. Tapi kalau kita kadang-kadang tersinggung, kadang-kadang kita terus orang kita lihat dia nggak sedang dengan kita, dia lemah, terus kita langsung emosi, dan jadi seorang pemimpin. Pemimpin keluarga juga begitu, menghadapi anak cucu, kalau kita tidak sabar, tidak mempunyai jiwa yang besar, tidak bisa jadi dikatakan jadi pelaku yang sukses. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bu, masukan atau saran dari kami sebagai generasi itu saran saya kepada generasi penerus, generasi muda pada saat ini yaitu anak-anak harus bekerja, sekolah rajin, ulet, ya, dalam belajar, terus itu jujur, ya, terus itu mempunyai cita-cita ke depan itu lebih baik dari yang sudah ada. Gitu. Terus anak-anak terutama hormat kepada orang tua, ya, yang paling penting itu dalam keluarga memupuk rasa damai dalam keluarga, saling silaturahmi dalam keluarga antara orang tua kepada anak. Kalau itu tidak terjadi, maka anak-anak untuk belajarnya mempunyai kendala. Ya. Tapi kalau di dalam rumah tangga itu hidup rukun dan damai antara orang tua dan anak orang tua hidupnya baik, tekun, berdoa, belajar, itu tentunya semangat. Nah, kalau sudah belajarnya semangat, tentunya anak-anak itu akan menjadi anak yang sukses. Ya. Nanti di masyarakat, anak-anak itu harus ulet jujur. Itu yang ya. Itu saja kedepannya. Terima kasih untuk Ibu Eni yang telah menjadi narasumber podcast kami hari ini. Untungnya podcast kami tadi berjalan lancar dengan baik. Semoga apa yang telah diceritakan Ibu Eni dapat memotivasi kami untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian podcast dari kami, Tom Franciscus berjiwa besar.